kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga marah-marah pada Ahok. Tangan kanan Erick Thohir ini mengejek Ahok sebagai komisaris rasa dirut. Arya juga menganggap Ahok ketinggalan kereta. Ini gara-gara video Ahok di akun YouTube-nya. Di video itu, Ahok mengatakan banyak kontrak BUMN yang bermasalah termasuk Pertamina. Kata Ahok, banyak kontrak yang sangat merugikan BUMN dan malah menguntungkan pihak lain. Itu yang buat saya marah dan akan saya koreksi, katanya. Celakanya lagi, kata Ahok, kontrak yang jelas merugikan itu dilindungi oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kata Ahok, BPK sih menyatakan tidak ada kerugian atau salah bayar atau sekedar kelebihan bayar. Jadi tidak dipandang sebagai terindikasi korupsi. Menurut Ahok, kalau para pejabat BUMN tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan proyek bisnis tertentu, ya gunakanlah jasa konsultan. Namun tentu saja konsultan yang harus digunakan adalah yang benar-benar profesional, agar tidak terjadi kerugian atau kegagalan. Kalau ternyata konsultan yang digunakan yang itu-itu saja dan bertarif mahal, kita juga perlu curiga, kata Ahok. Ahok menilai banyak kontrak yang merugikan BUMN terjadi lantaran direksi yang bersangkutan diiming-imingi mendapatkan sesuatu. Salah satunya jabatan di perusahaan swasta setelah keluar dari BUMN itu. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, banyak oknum direksi BUMN adalah juga maling, kata Ahok. Misalnya saja, tiba-tiba saja oknum itu sudah menjadi komisaris utama di swasta, paparAhok. Jadi menurut Ahok, kegagalan banyak proyek itu sangat mungkin terjadi karena petinggi BUMN memang memiliki niat jahat, tapi dilindungi oknum BPK. Kalau saya BPK, pasti orang itu sudah saya proses, kata Ahok. Saya sudah kenyang dengan oknum BPK. Pernyataan Ahok yang adalah komisaris utama Pertamina itu dengan segera ramai dibicarakan. Maklumlah sudah sejak lama ada persepsi bahwa BUMN memang kotor. Pernyataan Ahok dengan begitu memperkuat image negatif itu. Yang menarik, pernyataan ini keluar dari Ahok yang sangat dekat dengan Jokowi. Dengan kata lain, kata-kata Ahok ini sebenarnya mengindikasikan adanya upaya serius Jokowi untuk membenahi perusahaan-perusahaan milik negara. Tapi ya ternyata tidak semua pihak happy. Dan yang langsung menghajar Ahok adalah staf khusus Erick, Arya Sinulinga. Dia bilang apa yang disampaikan Ahok sudah lama diomongin Erick. Menurut Arya, sejak lama Erick sudah meminta agar proyek-proyek BUMN jangan sampai jadi bancakan korupsi. Dan kalau ada kerjasama BUMN itu harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari, ujar Arya. Menurutnya, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, saat ini Kementerian BUMN memiliki 5 transformasi yang sudah seharusnya diketahui Ahok. Arya menganggap prinsip-prinsip transformasi itulah yang harus diterapkan Ahok di Pertamina sehingga terjadi perbaikan di sana. Arya bahkan mengatakan, jangan sampai Pak Ahok di Pertamina jadi komisaris rasa direksi, komut rasa dirut, itu jangan. Harus tahu batasan-batasannya. Menurut Arya, seharusnya Ahok membicarakan persoalan itu ke sesama Dewan Komisaris. Arya berharap Ahok bisa semakin banyak belajar dengan hal-hal yang sedang dilakukan Kementerian BUMN dan melihat perkembangannya. Menurutnya, ia tak ingin Ahok sebagai salah satu komisaris utama ketinggalan kereta. Arya menekankan bahwa selama ini sudah banyak direksi yang dilaporkan, seperti direksi Asabri dan Jiwasraya. Jadi sayang Pak Ahok tidak mengikuti belajar perkembangan BUMN, tapi banyak bicara mengenai BUMN, ucap Arya. Bahkan Arya melontarkan kecurigaan tertentu kepada Ahok. Menurut Arya, Ahok perlu lebih banyak belajar soal BUMN kalau Ahok memang berniat memperbaiki Pertamina.
Tapi kalau Pak Ahok punya niat yang lain untuk jalan-jalan tertentu, ya kita nggak tahu. Itu lain lagi ceritanya, ujar Arya. Buat saya, komentar Arya ini sangat mengada-ada. Apa yang dilontarkan Ahok sangat penting, karena sebagai seorang komisaris utama Pertamina, dia tentu bertanggung jawab untuk memerangi korupsi di tempat itu sebagaimana di BUMN-BUMN lain. Ahok justru sedang menjalankan peran sebagai pelayan rakyat. Kita justru butuh lebih banyak orang seperti Ahok agar kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan BUMN-BUMN yang turut dibiayai rakyat. Kemarahan Arya sangat tak berdasar. Kenapa tiba-tiba Arya bicara soal bahwa apa yang dikatakan Ahok sejak lama sudah disampaikan Erik? Apakah karena sesuatu sudah lama dibicarakan bosnya, berarti persoalan sudah selesai? Apakah karena saat ini ada transformasi BUMN, lantas persoalan mismanagement dan korupsi di Pertamina sudah akan bisa diatasi? Kenapa Ahok disebut ketinggalan kereta? Kalau direksi Asabri dan Jiwasraya dijadikan contoh, yaitu kan kasus korupsi yang dibongkar setelah skalanya sudah sedemikian meraksasa. Yang dibicarakan Ahok kan praktek-praktek mencurigakan yang kalau tidak diatasi sejak awal bisa menjadi meluas dan membesar. Lantas kenapa pula Ahok disebut sebagai komisaris rasa dirut? Memang komisaris tak boleh bicara pada publik soal indikasi korupsi di Pertamina. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Kalau Ahok mencium adanya niat jahat, seperti yang dia katakan, dia layak men-share-nya pada publik. Sikap Arya yang justru mencurigakan. Kenapa persoalan dugaan korupsi harus ditutup-tutupi? Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya, Arya ini membawa suara siapa? Apakah dia bertindak karena diperintah Erick Thohir? Apakah ini berarti Erick Thohir marah karena Ahok membongkar borok-borok BUMN? Atau apakah ini cuma inisiatif Arya yang berusaha membuktikan kesetiaannya sebagai pengawal Erick? Atau dia membawa suara-suara lain yang selama ini diuntungkan oleh kekacauan manajemen BUMN? Ini maksudnya bisa saja para pejabat BUMN yang korup atau para rekanan pejabat korup BUMN. Dan ini menjadi penting, karena selama ini Ahok sebagai komisaris memang memberi teladan tentang pejabat bersih yang memerangi praktek-praktek yang menghabiskan uang rakyat. Yang menarik, pernyataan Arya ini juga dengan segera didukung banyak pihak. Ada anggota DPR RI, Komisi 6, Tommy Kurniawan yang meminta Ahok untuk tidak berlebihan dalam berkomentar terkait BUMN. Bahkan dua vokalis anti Jokowi membenarkan Arya. Refli Harun misalnya mengatakan urusan internal BUMN tak selayaknya dibicarakan ke publik, tapi ke direksi utama. Bila ada kasus yang terjadi di internal perusahaan katanya, maka yang bicara ke publik adalah direksi utama. Begitu juga mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu. Dia bahkan menyindir Ahok sudah belaga bukan hanya seperti Dirut, tapi juga Menteri BUMN. Tentu saja pernyataan Refli dan Said ini menggelikan. BUMN kan bukan perusahaan swasta, Pertamina itu milik negara, milik rakyat. Jadi sepantasnya lah rakyat tahu apa yang terjadi di sana. Jadi nampaknya memang ada banyak pihak yang tidak suka dengan keterus-terangan Ahok. Apalagi kasus ini sebenarnya hanyalah satu dari rangkaian kegiatan bersih-bersih BUMN yang dijalankan Ahok selama ini. Tahun lalu dia juga buat video di YouTube tentang ketidakefisienan Pertamina, dari soal birokrasi, dugaan manipulasi gaji, sampai soal utang. Dia bercerita tentang bagaimana direksi Pertamina sering melobi menteri untuk kepentingan mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa banyak komisaris BUMN adalah orang-orang titipan kementerian. Bahkan ada kasus-kasus di mana orang yang sudah tidak bertugas di posisi tertentu masih menerima gaji besar yang nominalnya sama. Ahok juga pernah mengkritik Pertamina yang ingin mengakuisisi kilang minyak luar negeri dengan berutang, padahal lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya banyak cekungan yang menghasilkan minyak dan gas. Otak direksi Pertamina minjem duit terus. Jangan-jangan ada komisi, katanya ketika itu. Selain utang, ia menilai banyak praktik tata kelola Pertamina yang sangat tidak efisien,
Ia misalnya menerapkan penghapusan fasilitas kartu kredit petinggi Pertamina. Ini menurutnya akan menghemat pengeluaran Pertamina cukup besar. Blak-blakan dia mengatakan limit kartu kreditnya sebagai komut mencapai 30 miliar rupiah. Kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini juga diberlakukan pada semua anak usaha Pertamina. Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Dan karena itulah dia akan terus dihabisi. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus mendukungnya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.